Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Baik, terakhir itu kita membahas persoalan beberapa hal yang berkaitan dengan adab, ya, menjawab salam ketika tilawah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan beberapa adab yang berkaitan dengan tilawah dan juga berkaitan dengan penghormatan tokoh. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyinggung satu masalah yang sepertinya agak keluar dari sini, ya, agak keluar dari tema sebelumnya. Ada satu tema, tapi ini bagian dari penghormatan terhadap tokoh dan juga termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Fasal, beliau mengatakan fistihbabil qiyam, ini pakai kurung berarti bukan perkataan asli Imam Nawawi, ya. Di situ nggak ada, naskah situ nggak ada, kan? Yang antum pegang ada judulnya nggak? Kalau yang kitab saya pegang nggak ada judulnya. Karena setiap yang ada kurung siku pasti ini tambahan dari penerbit. Fistihbabil qiyami li ahlil fadli minal ulama'i was salihin. Fistihbabil qiyami, disunahkannya berdiri, li ahlil fadli, disunahkan berdiri untuk menghormati orang yang memiliki keutamaan, minal ulama'i was salihin. Baik itu keutamaan dari si ilmu maupun dari si kesolehan. Karena orang berilmu itu belum tentu pasti lebih soleh daripada orang awam, ya. Dan orang yang soleh belum tentu punya ilmu yang tinggi, begitu. Maka acuan kita ketika kita menghormati ulama nggak perlu lihat dia soleh apa enggak dulu, ntar dulu. Kayaknya kurang soleh deh. Pokoknya selama dia berilmu ada hak yang mesti dipenuhi. Kecuali kalau fasik beda, ya. Kalau fasik jelas dia berarti ulama su, bukan ulama beneran, ulama su, ulama yang jelek. Tapi kalau misalnya hanya sekadar kelihatan kurang soleh doang, atau misalnya ada hal-hal atau ada perkara-perkara yang sepertinya membuat kita kurang berkenan, maka jangan langsung menuduh hal itu sebagai atau hal itu membuat sisi kealimannya hancur. Enggak otomatis begitu. Kapan kemudian sisi kealiman seorang ulama itu benar-benar dapat dikatakan menjadi ulama su, yang hancur kealimannya? Adalah ketika dia terlibat dalam dosa kecil yang terus menerus. Dalam artian dosanya sih kecil, tapi kok kebiasaan gitu. Misalnya dosa kecil contohnya apa? Dosa kecil itu misalnya adalah memperlihatkan aurat, ya.
Berarti kan dosa kecil. Pakai celana pendek. Misalnya antum, mohon maaf gitu, ngeliat kiai kemana-mana pakai celana pendek gitu ya misalnya. Atau lihat ustadz, ya. Kalau sekali, dua kali nggak sengaja, apalagi lagi di kamar, apalagi lagi di rumahnya mungkin, ya nggak masalah gitu. Nggak langsung, ini ustadz kalau di rumahnya pakai celana pendek, emang kenapa gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari kayak gitu, wah itu berarti ada sisi yang tercela. Namun tetap kita mesti menghormati sisi kealimannya. Ya, begitu. Nggak bisa kita langsung hantem dia, nggak. Begitu. Enggak fasik. Kalau dosa kecil berterus-menerus nggak bisa jadi fasik. Fasik itu kalau dosa besar, belum tobat. Jadi kapan seorang bisa disebut fasik? Kalau dia terlibat dalam dosa besar dan belum tobat. Cuma ada sisi celak dari kealimannya. Kalau dia terjatuh kepada dosa, walaupun dosa kecil tapi berulang. Sebagian ulama mengatakan, jangankan dosa kecil, kalau ada yang makruh, yang kemakruhannya disepakati para ulama, dan dia terus menerus di dalamnya, itu pun bisa membuat dia kehilangan wibawa, muru'ah. Karena muru'ah. Tapi nggak bisa kita mencela kealimannya, nggak bisa. Karena hanya gara itu, nggak boleh kita mencela kealimannya gara-gara itu. Karena itu bukan maksiat misalnya. Makruh itu bukan maksiat, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia terlibat dalam dosa besar, apalagi kita tahu dia belum tobat dari dosa tersebut, nah ini baru bisa membuat dia bukan sekadar tercela tapi terjun ke dalam kefasikan. Maka dalam keadaan seperti itu, boleh bagi kita tidak menganggapnya sebagai alim. Itu maksudnya. Jadi hilang kewibawaan sebagai ulamanya hilang. Kenapa? Karena kedudukannya sama seperti orang-orang fasik yang lain. Walaupun dia berilmu. Bahkan bisa jadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Demikian pula orang soleh. Orang soleh nggak mesti harus berilmu. Ada orang tua rajin ke masjid, maka dia orang soleh. Walaupun nggak punya ilmunya, nggak apa-apa, kita hormati dia, kita cium tangannya. Jadi jangan mentang-mentang ini orang awam, apaan sih saya kiai, walaupun masih muda, saya gus, walaupun masih muda, nggak bisa. Tetap antum yang harus cium tangan pada orang tua, walaupun antum gus, anak kiai, begitu. Ya, gimana Ustaz? Ustaz. Suaranya nggak ada, tes. Tes, suara saya kurang jelas, tes. Jelas gak? Jelas. Jelas sekarang, afwan. Begitu ya, demikian. Baik, kita lanjutkan. Boleh ulang Ustaz? Gimana? Diulang. Oh, diulang sedikit bahwa di sini bab ini kita akan membahas beberapa soalan yang berkaitan dengan anjuran untuk berdiri dalam rangka menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan. Dalam rangka orang-orang yang menghormati orang yang memiliki keutamaan. Siapa di antara orang yang memiliki keutamaan tersebut adalah al-ulama was-salihin. Mengapa ini dipisah? Ada ulama, ada salihin. Bukankah ulama pasti saleh dan saleh pasti alim? Jawabannya tidak. Ulama belum tentu saleh. Saleh belum tentu alim. Maka apabila kita melihat ulama agak kurang saleh sedikit nih, ya, maka jangan langsung kita runtuhkan sisi kealimannya dengan mengatakan ini kurang soleh ulama, tak perlu kita hormati. Tak boleh seperti itu. Walaupun ada sisi yang kurang dari ulama tersebut, namun kita tetap wajib untuk menghormatinya dari sisi ilmunya. Begitu. Demikian pula apabila kita tengok ada orang soleh, namun kok dari sisi ilmu kurang, ya. Orang awam nih, tak paham lah, sholat pun masih tak betul ya. Tapi tak boleh kita rendahkan dia disebabkan kurang ilmunya. Kenapa? Karena dia orang yang soleh. Orang yang rajin ibadah. Kita boleh ajar dia, kita boleh ajak dia, kita boleh dakwahi dia. Dan kita juga tetap mesti hormati dia. Begitu. Jadi ulama ada yang soleh, ada yang tak soleh. Yang soleh ada yang alim, ada yang tak alim. Tapi dua-duanya kita kena hormati mereka. Baik. Wa idza warada 'alal qari min fihi fadilatun min ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin ma'asiyanatin. Nah, apabila warada 'alal qari, apabila warada di sini maksudnya menemui, datang ya. Ja'a, apabila seseorang mendatangi pembaca Al-Qur'an, man fihi, tadi saya baca min. Man fihi, yang di dalam diri orang tersebut fadilatun, ada keutamaan, min ilmin, baik itu keutamaan ilmunya, au salahin, atau keutamaan kesolehannya,
au syarafin, atau keutamaan nasab. Syaraf di sini nasab biasanya. Ya. Atau nasabnya, au sinnin, atau usianya. Intinya ada kelebihan dari berbagai macam sisinya. Tapi di sini ada catatan ma'siyanatin. Ma'siyanatin. Maksudnya apa? Orang yang mulia, orang yang tua, dan dia bisa menjaga diri dari dosa besar. Sianah di sini adalah mampu menjaga diri dari dosa besar. Berarti kalau ada orang tua saja, dia enggak punya ilmu, dia pun tak pandai lah jaga diri. Main judi online, jarang ke masjid, bahkan sholat pun jarang. Nah, ini tak ada penghormatan baginya. Tak ada kewajiban bagi kita menghormatinya. Begitu. Ya. Siapa yang mesti dihormati? Yang pertama apabila dia memiliki keutamaan dari si ilmu, kesolehan, kemuliaan. Biasanya syaraf di sini kemuliaan ini biasanya kemuliaan nasab. Bukan jabatan, bukan pangkat. Karena nanti ada disebutin lagi. Jadi syaraf di sini biasanya kemuliaan nasab. Maka anak-anak kiai, apalagi anak keturunan Nabi, ya, mesti kita hormati. Cuma memang di sini ada kalimat apa? Maksiyanatin. Berarti kalau misalnya ada anak kiai fasik, ya nggak ada, hilang kehormatannya. Begitu ya. Ada keturunan Nabi fasik, hilang kehormatannya. Oh, memangnya ada keturunan Nabi fasik? Wah, anaknya Nabi aja ada yang fasik, anaknya Nabi Nuh. Istrinya Nabi aja ada yang fasik, bahkan bukan fasik lagi tuh, kafir. Ya. Mesti dihormati nggak? Ya enggak lah. Begitu ya. Maka syaraf dan sin terikat dengan sianah. Dia bisa menjaga diri. Atau bahkan maksianah di sini bisa mengikat yang lain juga. Ilmunya, kesolehan, tampak kesolehannya, kemuliaannya, dan usianya itu harus kelihatan dia bisa orang yang menjaga diri dari dosa-dosa besar. Atau dari dosa kecil yang terus menerus. Itu maksianah maksudnya di sini. Dia bisa menjaga dirinya. Begitu. Atau lahu hurmatun biwilayah. Nah, atau dia punya kehormatan dari sisi wilayah. Wilayah itu maksudnya apa? Dia menguasai kita. Menguasai kita baik misalnya dia pemilik kita karena kita budak, itu maksudnya wilayah. Atau perwalian, dia bukan orang tua kita tapi dia menjadi wali kita. Wali yang ngurus. Misalnya diurus sama paman, diurus sama kakek, itu maksudnya hurmatun biwilayah. Atau hurmatun biwilayah di sini juga bisa bermakna sultan. Sultan itu raja atau pejabat. Begitu. Au wiladatin, atau kehormatan dari sisi wiladah, berarti dia orang tua, gitu ya, misalnya orang tua kandung atau kakek. Au ghairihima, atau pokoknya dia punya kehormatan dari sisi apapun. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan fala ba'sa bil qiyami, maka hukumnya boleh bagi dia untuk menyambutnya dengan berdiri. Ada sebagian orang, kenapa Imam Nawawi masukin ini? Tiba-tiba kok ngomongin ini? Karena ada sebagian orang, ya, kan ini sebelum bab ini kan, sebelum pasal ini kan dia lagi ngomongin orang-orang yang lagi baca Quran itu datang gitu kan segala macam ya. Nah, karena ada sebagian orang menganggap berdiri untuk menghormati orang-orang yang lebih terhormat itu bid'ah atau tidak boleh dilakukan. Maka Imam Nawawi di sini ingin menegaskan tidak apa-apa, enggak makruh, apalagi haram, bukan bid'ah. Begitu. Ya, fala ba'sa bil qiyami lahu, tidak mengapa baginya untuk berdiri menyambutnya ala sabilil ihtirami wal ikram. Dengan maksud apa? Ala sabil itu maksudnya dengan maksud ya. Jadi kalau misalnya antum ingin berbicara boleh pakai kata ala sabili, maksudnya itu dengan maksud. Li ajli boleh. Ala sabilil ihtiram li ajli ihtiram boleh. Al ihtirami wal ikram. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menghormati dan juga untuk memuliakan. Jadi tidak masalah. Begitu. Begitu ya. Yang penting ini la lirriyai, tidak boleh dengan maksud riya wal i'zam atau mengagungkan berlebihan. I'zam di sini maksudnya mengagung-agungkan secara berlebihan. Gitu. Maka di sini ada dua hukum yang berbeda. Ada orang yang berdiri menyambut orang terhormat. Yang kedua, orang terhormatnya minta orang lain berdiri. Nah itu nggak boleh. Minta orang lain berdiri. Kenapa? Karena ketika dia minta orang lain berdiri, maka ada unsur dia ingin diagung-agungkan. Ada unsur dia ria,
ingin dilihat oleh orang lain. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi larangan Nabi, kan ada hadis ya, jangan berdiri. Maksud jangan berdiri di sini adalah jangan meminta orang lain berdiri. Bukan kitanya nggak boleh berdiri menghormati orang lain. Begitu. Ini ada beberapa orang yang keliru dalam memahami hadis tersebut. Bal dzalika mustahab. Bahkan berdiri untuk menyambut orang-orang yang mulia adalah mustahab, bukan hanya la ba'sa. Bukan hanya la ba'sa. Kalau la ba'sa kan nggak apa-apa. Tapi bahkan mustahab. Apa itu mustahab? Dalam mazhab Syafi'i, mustahab, mandub, sunnah sama ya. Mustahab, mandub, dan sunnah sama. Walaupun sebagian ulama membedakan rinciannya. Wa qad thabatal qiyamu lil ikrami, bahkan telah tetap sahih, maksud thabat itu telah tetap sahih. Al qiyamu yaitu berdirinya lil ikrami untuk memuliakan min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat yang sahih berdasarkan perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi'li ashabihi, dan juga perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum bihadratihi wa bi amrihi. Ketika apa ya? Ketika mereka kemudian menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi amrihi, bahkan diperintahkan gitu. Wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahum minal ulama yasalihin, dan juga dari perbuatannya para tabi'in dan orang-orang setelahnya dari kalangan para ulama dan orang saleh. Sehingga ya ini berarti perkara yang dapat dikatakan disepakati kebolehannya di masa-masa ulama salaf. Kenapa? Karena yang melakukannya Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan juga setelahnya. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyami, dan aku telah mengumpulkan beberapa hal fil qiyami yang berkaitan dengan hukum berdiri ini. Wa dzakartu fihil ahadits, dan aku juga telah menyebutkan hadis-hadisnya, wal athara, dan juga athar al-waridah yang diriwayatkan bistihbabihi, yang menunjukkan kesunahannya. Saya lupa judul kitabnya apa ya. Kitab yang itu di Bandung sih. Kalau di sini ada di sini. Nah, di sini. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan kalau ingin lebih detail saya udah ada kitab sendiri tentang ini. Gitu maksudnya. Wa bin nahyi anhu, dan juga yang berkaitan dengan larangan terhadapnya. Jadi batasannya apa bisa terlarang, ya. Begitu. Maka kemudian beliau juga mengatakan wa bayantu dha'fad dha'ifi minha wa sihhatas sahih. Dan aku juga menjelaskan mana yang dhaif darinya, dha'fad dha'ifi minha maksudnya mana yang dhaif darinya, wa sihhatas sahih, dan juga mana yang sahih darinya. Wal jawabu, dan juga aku telah memberikan jawaban amma yutawahamu minhun nahyu. Menjawab apa? Menjawab tentang hal-hal yang keliru dipahami sebagai sebuah larangan walaysa fihi nahyu, padahal bukan itu maksud larangannya. Nah, ini maksudnya. Jadi Imam Nawawi telah menjawab perkara-perkara yang disalahpahami berkaitan dengan larangan berdiri padahal bukan itu maksud dari larangannya. Wa awdahtu dzalika kullahu, dan aku telah memperjelas semua itu seluruhnya bihamdillahi taala. Dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, faman syakka fi syai'in min ahadithihi, dan apabila siapa saja yang ragu atas sesuatu dari hadis-hadisnya, falyutali'hu, silakan mutalaah. Yajid ma yazul bihi syakhu insyaallah taala, maka keraguannya pasti akan sirna. Silakan kalau misalnya antum mau mencari, silakan cari kitabnya. Apa judul kitabnya? Ada itunya. Ada apa? Ada catatan kaki di sini. Inilah judul kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. At-Tarkhisu bil qiyami li dzawil fadli wal maziyati min ahlil islami. Begitu. Jadi silakan cari kitab tersebut. Ada enggak At-Tarkhis bil qiyami? Coba saya cek, tanya Mbah Google dulu, ada apa enggak? Kalau ada nanti saya share. At-Tarkhisu bil qiyami li Nawawi, ada nih. Langsung. Saya nanti share PDF-nya di apa? Di grup insyaallah. Tarkhisu fil. Oh, kitabnya kitab scanan zaman dulu, Wah, enggak bisa. Susah bacanya. Tercari yang lain. Enggak enak itu. Wah, kayak gitu semua. Sudahlah. Kurang beruntung kita. Enggak enak bacanya, enggak enak. Susah dibacanya itu. Mungkin setahun 2 tahun lagi biasanya ada yang versi barunya di scan.
Itu cetakan kitab lama. Yang tulisannya kecil-kecil, dempet-dempet, rapat-rapat. Tak, kayaknya ribet. Tapi kalau misalnya mau cari ya bisa. Silahkan cari di Google judul kitab ini atau misalnya cari di cari di Play Store. Marketplace biasanya ada. At-Tarkhis bil Qiyami. Enggak terlalu banyak halamannya. Baik. Itu berkaitan dengan, jadi ini seperti menyimpang dulu Imam Nawawi nih. Apa yang ngebahas apa, tiba-tiba ngebahas ini. Ya begitu. Jadi kalau misalnya kita lagi baca Al-Quran sekalipun gak masalah. Kita berdiri menyambut orang yang soleh, menyambut orang yang baik, orang tua kita. Bahkan mencium tangan, bahkan mencium kaki sekalipun, itu termasuk perkara yang mubah. Bukan sujud. Mencium kaki. Karena beda sujud sama mencium kaki. Ya, beda. Mencium kaki itu mubah. Sujud itu haram. Sujud itu haram. Kalau pada makhluk sujud itu haram. Kalau sengaja sujud. Kalau maksudnya dalam menyembah ya kufur berarti. Tapi kalau dengan maksud tanpa penyembahan, tanpa peribadahan, sujudnya haram. Tapi kalau mencium kaki, mubah. Kalau cium tangan udah, para ulama sepakat ya, dalil udah banyak banget lah. Kebangetan kalau misalnya ada orang yang bilang mencium tangan itu nggak boleh. Cium kaki pun boleh. Saya pernah menghadiri majelisnya Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ketika di Wadi Mubarak. Ada satu orang muridnya yang orang Syam, dia ini ngajar di Malaysia, S3 di Malaysia, terus kemudian ngajar di Malaysia, ngajar hadis. Kalau Syekh Hamid itu datang ke sini, beliau pasti hadir. Orang Syam. Perjumpaan beliau karena udah lama, dulunya S1-nya di Madinah, belajar sama Syekh Hamid. Kemudian pas datang, Syekh Hamid datang, beliau datang, Syekh Hamid kan senang, subhanallah murid saya gitu. Beliau langsung datang, langsung nyium tangannya, dan langsung mau nyium kakinya. Langsung duduk beliau, nongkrong, mau nyium kakinya. Cuma Syekh Hamid tahan. Sama Syekh Hamid tahan. Beda sama mungkin sebagian orang di kita ya. Kalau ada yang mau nyium kaki kayaknya bukan ditahan ya, disodorin kakinya. Itu nggak boleh. Menyodorkan kaki itu yang jelas nggak boleh. Tapi Syekh Hamid langsung nahan. Itu belajar adab. Belajar adab dari murid, belajar adab dari guru sekaligus. Subhanallah, saya terharu banget waktu itu. Ya Allah, ini belajar adab dari muridnya dan gurunya sekaligus. Luar biasa. Jadi nggak masalah ya. Maka kalau misalnya ada orang nyium kaki orang tua nggak masalah. Yang nggak boleh itu apa? Yang boleh itu adalah minum air cuci kaki. Nah itu nggak ada itu. Bidah itu. Itu apa air cuci kaki diminum. Kalau sekadar mencium kaki nggak masalah. Tapi ingat jangan menyodorkan. Jangan menyodorkan. Begitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, fasal. Fi ahkamin nafisatin. Nah ini kalau ini dari Imam Nawawi judulnya ya. Karena tidak ada kurung. Fi ahkamin nafisatin berkaitan. Jadi kalau fi itu saya sering terjemahnya berkaitan aja gitu. Karena susah kalau dalam bahasa Indonesia. Fi pada apa? Berkaitan dengan ahkamin nafisatin. Berkaitan dengan hukum-hukum yang berharga. Tata'alaq. Nafis itu berharga. Nafisah berharga. Fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qiraati fis salati. Berkaitan dengan hukum-hukum yang berharga. Tata'allaqu yang berhubungan bil qiraati fis salah. Dengan membaca Al-Quran di dalam salat. Ini banyak sampai beberapa fasal ke depan. Cuma sayangnya kayaknya kita pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Jadi nanti ditunda dulu karena nggak mungkin kita mulai ibadah tarawih jam 9 kayaknya udah nggak efektif. Jadi selama Ramadan kajian malam libur. Ubalighu fi ikhtisariha. Maka aku akan menyampaikan masalah ini secara ringkasannya. Fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqh. Walaupun sebetulnya masalah-masalah ini sudah sangat terkenal di kitab-kitab fikih. Jadi kalau antum mau rinci ya kitab fikih. Di sini hanya ringkasannya. Kitab fikihnya Imam Nawawi apa yang buat pemula? Namanya Minhajut Thalibin. Ini buat pemula. Jadi kalau antum pemula bisa Minhajut Thalibin. Kalau zaman dulu dihafal. Minhajut ini kitab yang dihafal dia karena satu jilid doang. Satu jilid mukhtasar kayak Abi Suja. Gitu, kecil. Cuma lah agak panjang sedikit lah. Lebih panjang sedikit daripada Abu Suja karena kadang ada uraian. Yang kedua, kalau misalnya udah belajar Minhajut Thalibin, maka kalau antum ingin mengetahui pemikiran Imam Nawawi, naik ke Raudhatul Thalibin. Raudhatul Thalibin. Sekitar 5 jilid kalau nggak salah ya. Raudhatul Thalibin. 5 atau lebih. Soalnya saya bab 1 jilid itu cuma dapat toharoh sama sholat doang. Raudhatul Thalibin. Coba kita lihat berapa jilid Raudhatul Thalibin. Mana di sini?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada yang 6 jilid, ada yang 8 jilid. Ada yang nyetak 8 jilid, ya rata-rata 8, 6 sampai 8. 6 sampai 8 jilid. Rawdatul Thalibin. Nah, kalau misalnya antum sudah khatam Rawdatul Thalibin, maka boleh maju ke yang puncaknya. Bukan puncak sih sebetulnya ya. Karena Imam Nawawi sebetulnya ada yang beberapa poin yang direvisi. Cuma edisi revisinya belum selesai. Apa itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' ini beliau kalau nggak salah nulis 24 jilid. Cuma belum selesai. Coba berapa jilid? 1, 2, 3, 4. Oh, beda-beda ya. 14 jilid. Imam Nawawinya 14 jilid. Tulisan beliau itu belum selesai. Kitab fikih belum selesai. Keburu wafat. Jadi beliau sambil menyelesaikan sisa-sisa Al-Majmu' ke sana, bagian toharoh sama sholatnya ada yang direvisi. Tapi ulama zaman dulu nggak ada istilah Al-Majmu' edisi revisi, nggak ada. Jadi ulama zaman dulu kalau misalnya mau revisi kitab ngapain? Bikin kitab yang judulnya baru supaya nggak tercampur. Begitu. Kalau zaman sekarang kan gampang ya. Kayak misalnya saya Tuhfatul Atfal. Syarat Tuhfatul Atfal pertama, syarat Tuhfatul Atfal kedua, sama Tuhfatul Atfal ketiga. Nggak ganti judul. Tapi direvisi, namanya edisi revisi. Nah, sambil menyelesaikan, beliau terus nyicil nyelesain sambil nulis kitab namanya At-Tahqiq. Cuma tahqiq, baru bab ibadah. Tahqiq. Kalau misalnya ada perbedaan fatwa antara Minhaj Raudhah Al-Majmu' dan At-Tahqiq, maka At-Tahqiq yang diutamakan. Itulah pendapat terakhirnya Imam Nawawi. Begitu. Baru kemudian Al-Majmu', baru kemudian Raudhah, baru kemudian Minhaj. Seperti itu. Yang paling populer adalah Minhaj. Karena dia ringkas tapi sudah sangat mumpuni. Banyak sekali syarah Minhaj. Ada Tuhfatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj. Ada juga diringkas jadi Minhajut Tullab. Disyarah lagi jadi syarah Minhajut Tullab. Saya Islam Zakaria Ansari. Begitu. Nah, itu tafadhal itu ya. Antum bisa kaji kitab Imam Nawawi. Minimal pernah baca lah Minhajut Thalibin gitu. Kalaupun enggak ke Raudhah minimal pernah baca Minhajut Thalibin. Ringan bahasanya. Thayyib. Ya enggak apa-apa terjemah enggak apa-apa. Terjemah enggak apa-apa. Ada, ini tiga-tiganya udah ada terjemahannya. Minhajut Thalibin sudah ada, Rawdatul Thalibin sudah ada, Al-Majmu' sudah ada. At-Tahqiq kayaknya belum ada. At-Tahqiq belum ada kayak. Terjemahannya sudah ada. Cuma yang namanya terjemahan itu gaya bahasanya kan bukan gaya bahasa Imam Nawawi lagi. Tapi gaya bahasa penyusun penerjemahnya. Kayak saya yang Al-Mufid, saya pengen nyobain, enggak bikin syarah sendiri. Makanya saya lagi nerjemahin Al-Mufid ini, syarah Al-Mufid. Syarahnya Doktorah Rihab, istrinya Saiman Suhaid. Memang lebih capek nerjemahin itu. Karena harus benar-benar sesuai dengan kemauan penulis kan. Gimana caranya supaya apa yang disampaikan oleh penulis itu terasa sama ketika saya menerjemahkan. Nah gitu. Ya walaupun pada akhirnya pasti ada unsur gaya-gaya saya. Begitu ya. Itu capek emang, lebih capek. Saya pikir enakan bikin syarah sendiri ternyata. Dulu pun banyak ya minta, Ustaz terjemahin syarah Jazariyah, terjemahin syarah. Emang capek beneran. Capek, lebih capek nerjemahin daripada bikin syarah sendiri. Bagi poin-poin yang memang sudah kita pahami ya. Tapi enaknya baca syarah itu, enaknya nerjemahin itu kita bisa baca syarah huruf per huruf dari awal sampai akhir, yang kelewat. Itu enaknya. Baik. Minha di antara hukum-hukum ini adalah annahu tajibul qiraatu fi salatil mafruḍah bi ijma'il ulama. Maka di antaranya adalah wajib membaca Al-Qur'an dalam shalah fardu berdasarkan kesepakatan para ulama. Di sini disebutin enggak? Surahnya surah apa? Disebutin enggak? Diwajibkan membaca Al-Quran, qiraah mislinya kan baca Al-Quran, fi sholatil mafruḍah, pada sholat fardu dengan kesepakatan para ulama. Disebutin surah apa? Enggak, karena yang disepakati ulama itu yang penting baca Al-Quran. Surah apanya? Nah ini berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat. Maka disampaikan, "Tsumma qala Malikun wasyafi'iyyu wa Ahmadu rahimahumullahu ta'ala." Kemudian berfatwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semoga Allah SWT merahmati dan meridai mereka semuanya. Dan juga
jamahir. Kenapa jamahir? Jumhurnya banyak banget berarti. Kan jumhur itu mayoritas, jamahir mayoritasnya mayoritas. Jadi banyak banget. Al ulama cuma belum ijma. Jadi jamahir itu sudah hampir ijma tapi belum ijma. Begitu. Kalau jumhur cukup 3 madhab banding 1 sudah jumhur. Ini bukan jumhur lagi, jamahir. Berarti di luar madhab pun punya pendapat yang sama. Apa pendapatnya? Tata'ayyanu qiraatul Fatihah. Maka mesti dipastikan bacaannya, ditentukan bacaannya surat Al-Fatihah. Fi kulli raqatin, pada setiap rakaat. Begitu. Jadi pada setiap rakaat mesti membaca surah Al-Fatihah menurut siapa? Menurut jamahir. Hampir mungkin nilainya di atas 90%. Hampir di atas 90% ulama mengatakan mesti pakai surah Al-Fatihah. Begitu. Siapa yang beda? Wa qala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah beda sendiri. Imam Hanifah itu cukup sering beda sendiri. Cukup sering beda sendiri. Bahkan sebagian orang itu ada yang terlalu keras ya sama Imam Abu Hanifah. Sampai-sampai menganggap bukan ahlu sunnah. Naudzubillah. Ada yang menganggap seperti itu. Karena memang Imam Abu Hanifah dari si akidah itu ada sedikit perbedaan. Masalah iman. Makanya beliau dinilai oleh sebagian ulama di masanya itu kurang sempurna gitu pemahamannya dari segi keimanan. Misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri kan sama-sama di Kufah. Sufyan Ats-Tsauri itu agak kurang suka dengan pemahaman Imam Abu Hanifah yang dalam masalah keimanan mirip Murji'ah. Tapi para ulama sepakat ini namanya Murji'ah sunnah, Murji'atul fuqaha gitu. Istilahnya Murji'atul fuqaha. Enggak Murji'ah beneran, cuma mirip aja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya para ulama tidak mengeluarkan Abu Hanifah dari ahlu sunnah. Beliau tetap sunni, ahlu sunnah. Begitu. Radhiyallahu anhu wa jama'atun. Semoga Allah SWT meridhoinya. Perhatikan, ini Imam Nawawi adab ya. Adab Imam Nawawi. Tadi ketika menyebut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pakai rahimahumullahu ta'ala. Walaupun dia jamahir. Tapi ketika menyebut Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah lebih senior. Imam Abu Hanifah lebih senior. Dan untuk menghormati beliau, walaupun berbeda pendapat, tapi justru dikasih radhiyallahu an. Jadi boleh saat nyebut radhiyallahu an kepada selain sahabat, jawabannya boleh. Bil ittifaq, para ulama sepakat. Makanya saya sering Imam Ibnu Jazari radhiyallahu an. Itu kadang-kadang sebagian orang kaget, Ibnu Jazari radhiyallahu an. Tapi kenapa gitu kaget? Semoga Allah meridhoinya enggak masalah. Wa jama'atun, jamaah itu berarti ada sekelompok ulama yang lain yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Rata-rata adalah Hanafiyah. La tata'ayyanil Fatihah abadan. Maka tidak wajib menentukan surahnya adalah Al-Fatihah abadan selamanya. Maksudnya abadan di sini, ia mau sholat sekarang, mau sholat nanti, mau sholat besok, antum bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca Al-Fatihah, bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, sama aja. Begitu. Qala, kemudian beliau mengatakan, wala tajibul qira'atu fi raq'ataini al-ukhrayaini. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, bahkan tidak wajib membaca Al-Quran pada 2 rakaat terakhir. Jadi beda banget ya Imam Abu Hanifah ya. Beda banget Imam Abu Hanifah. Berarti cuma diri doang, na'am. Cukup dengan berdiri doang. Kalau nggak salah zikir ya. Kalau nggak salah zikir. Tapi Imam Nawawi mengatakan apa? Was-sawabu. Nah kalau udah sawab ini pertentangannya berarti lemah. Yang satu benar, yang satu salah. Maka yang sawab bukan sekedar rojih ini. Kalau rojih itu biasanya asoh. Lebih benar. Berarti yang bagian sananya benar. Kalau ini sawab, berarti yang bagian sananya khoto, udah salah, keliru. Begitu. Was-sawabul awal, adapun pendapat yang benar adalah pendapat pertama, pendapat jamahir. Faqad tadhaharat alaihil adillatu minas sunnah. Kenapa? Karena sudah terlalu jelas dalil-dalil dari sunnahnya. Sudah terlalu jelas. Kita di sini bukan dalam rangka merendahkan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga bukan merendahkan Imam Abu Hanifah ya. Jadi ini adalah kita hanya mengatakan bahwa pendapat jumhur ini lebih kuat dalil-dalilnya. Begitu. Wa yakfi min dzalika, tapi enggak usah disebutin semuanya kata Imam Nawawi. Cukup aja yang menjadi dalilnya. Bahkan murid-murid Imam Hanifah juga banyak yang akhirnya enggak sepakat dengan pendapat Imam Hanifah dalam masalah ini. Begitu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, cukup satu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih. Apa hadisnya? La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak mencukupi, la tujzi itu tidak mencukupi, belum ijza. Ijza itu artinya mencukupi atau sah. Maka kalau la tujzi berarti tidak sah.
Sah atau tidak, ini domainnya domain ulama. Domain manusia. Maksudnya apa Ustaz? Domain-domain Ustaz? Domain itu adalah ruang lingkup. Jadi untuk menentukan satu ibadah ini ijza atau tidak, itu bisa diketahui manusia, itu maksudnya. Maka antum gak bisa bilang, ketika misalnya diingetin sama orang, sholat antum kayaknya ada yang cacat, diulang. Terus antum gak bisa bilang begini, ente yang mengetahui sholat saya sah atau tidak itu hanya Allah. Dan itu gak boleh. Dan itu keliru pernyataan itu. Kenapa? Karena ijza, sah tidaknya sholat itu diketahui manusia. Domainnya domain manusia. Siapa yang melakukan penelitiannya? Para ulama. Adapun jaza itu apa? Balasan, pahala, jaza itu. Jazakallahu khaira, balasan ya. Adapun jaza, maka ini domainnya domain Allah. Nah ini jangan keliru. Jangan keliru, ada ijza, ada jaza. Tugas kita di dunia enggak ngurusin jaza. Itu urusan Allah nanti di akhirat. Tugas kita di dunia adalah gimana supaya ibadah kita itu ijza. Makanya belajar fikih. Ada SOP-nya dalam fikih yang namanya ibadah itu. Yang namanya wudhu itu ada urutannya, ada batasannya. Kalau tidak sesuai urutan atau tidak sesuai batasan, maka tidak sah wudhunya. Begitu. Demikian pula sholat. Sholat ada urutannya, ada batasannya, ada aturannya. Namanya ada syurut, ada arkan, ada mubtilat, ada pembatal. Ada syarat-syarat, ada rukun, ada pembatal. Nah 3 poin ini ada pada setiap ibadah. Begitu. Itu buat apa? Ya jelas di akhirat kita berharap pahala ya. Tapi maksudnya itu mengejar ininya dulu nih, mengejar ijza'nya dulu. Maka Nabi mengatakan la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salatnya seseorang yang di dalamnya tidak dibacakan ummil Qur'an, induknya Al-Qur'an. Kenapa disebut induknya Al-Qur'an? Seluruh kandungan Al-Quran setelahnya itu rincian dari Al-Fatihah. Begitu. Demikian. Nomor 3. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Cuma kalau yang masyhur di kutub yang kitab hadis yang lain itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, menurut madhab Abu Hanifah, makna hadis yang itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab adalah tidak sempurna salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi sah kata beliau, cuma kurang sempurna aja. Kata Imam Hanifah begitu. La salata di situ bukan berarti tidak sah salatnya, tapi tidak sempurna salatnya. Begitu. Wa ajma'u dan para ulama sepakat ala istihbabi qiraati surati, atas sunnahnya membaca surah ba'dal Fatihati, setelah surah Al-Fatihah, fi raka'atai as-subhi, pada 2 rakaat subuh, wal ulayaini min baqi salawat, dan juga pada 2 rakaat pertama dari salat-salat lain di selain salat subuh. Terus kemudian para ulama berbeda pendapat, waqtalafu fi istihbabiha, tapi para ulama berbeda pendapat apakah kita masih sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah fi tsalitsati war rabi'ah. Jadi pada rakaat ketiga, rakaat keempat baca surah apa enggak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Wali Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu fiha qaulan, punya 2 fatwa. Imam Syafi'i punya 2 fatwa dalam masalah ini. Al-jadid, madhab jadid, annaha tustahab, dia sunnah. Wal qadim annaha la tustahab. Adapun yang qadim maka dia tidak sunnah. Pertanyaan, yang jadi pendapat resmi madhab dalam masalah ini jadid atau qadim? Qadim. Enggak semua fatwa jadidnya Imam Syafi'i itu jadi pendapat resmi madhab. Begitu. Rata-rata yang disebut pendapat resmi atau istilah fikihnya mu'tamad, memang rata-rata diambil dari fatwa jadid. Tapi ada beberapa hal yang justru yang qadim dinilai lebih kuat dalilnya. Salah satunya masalah ini, maka yang qadim justru dinilai lebih kuat dalilnya oleh para ulama setelahnya. Sehingga yang dianggap sebagai pendapat resmi madhab adalah yang qadim, bukan yang jadid. Begitu. Qala ashabuna. Kemudian
para ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan, wa idza qulna tustahab, dan apabila kita katakan hal itu adalah dianjurkan, fala khilafa annahu tustahabbu antakuna aqalla minal qiraati fil ulayaini. Maksudnya begini, oke lah, antum silahkan ambil pendapat yang jadid. Berarti antum ngambil pendapat bahwa baca surah setelah Al-Fatihah itu sunnah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Maka para ulama sepakat annahu yustahabu antakuna aqalla, bahwa surah yang dibacanya harus lebih sedikit jumlah ayatnya minal qiraati fil ulayaini, jumlah qiraat atau kalimatnya daripada surah yang dibaca di 2 rakaat pertama. Jadi harus lebih sedikit. Para ulama sepakat seperti itu. Harus lebih pendek. Maka jangan baca rakaat ketiga, rakaat keempat dengan surah yang panjang. Ini kalau antum beranggapan rakaat ketiga dan rakaat keempat adalah sunnah membaca surah. Qalu, kemudian para ulama juga mengatakan wa takunul qiraatu fi tsalithi wa rabi'ah. Kemudian antara bacaan di rakaat ketiga dan rakaat keempat sawaan, boleh sama, silakan. Maksudnya jangan panjang-panjang, mau ketiga mau keempat jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja. Begitu. Ini masalah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Pertanyaan lagi. Terus di rakaat pertama sama rakaat kedua boleh panjang enggak? Gitu ya. Terus rakaat pertama sama rakaat kedua boleh panjang enggak? Wa hal tutawwalul ula ala tsaniyah, atau lebih tepatnya di sini, dan bolehkah atau mestikah kita memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua? Kan kalau rakaat ketiga, rakaat keempat harus lebih pendek. Nah, sekarang pertanyaannya, rakaat pertama apakah harus lebih panjang daripada kedua? Kalau rakaat kedua harus lebih panjang daripada rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga, rakaat keempat boleh sama. Nah, sekarang rakaat pertama apakah harus lebih panjang daripada rakaat kedua? Fihi wajhan. Maka ada dua pendapat. Asohuhuma. Nah, asoh berarti ini rojih. Yang tidak rojihnya berarti apa? Yang tidak rojih berarti sohih namanya. Ini berarti kalau misalnya pendapat pertamanya asoh, maka pendapat keduanya sahih. Gitu maksudnya. Kalau pendapat pertamanya sahih, maka pendapat keduanya bukan. Pendapat keduanya disebut apa? Kalau pendapat yang pertama disebut sahih, pendapat yang kedua disebut apa? Dhaif atau fasid bahkan. Dhaif atau fasid. Begitu. Kalau pendapat pertama shawab, maka yang keduanya itu lebih dari dhaif, Ya, bisa mardud. Jadi sangat lemah. Benar sangat lemah, dhaif jiddan pendapat keduanya. Begitu. Jadi kalau antum baca kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, wabil khusus tulisan Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi bilang wal asahu, maka artinya berarti pendapat yang keduanya sahih. Nah, kalau sudah asoh dan sahih, para ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan dua-duanya boleh dipilih oleh orang awam, silakan mana yang mau diamalkan. Kalau pilihannya antara asoh dengan sahih. Tapi kalau pilihan antara sahih dengan dhaif, pilihan antara shawab dengan yang dhaif jiddan, maka pilih yang sahih dan pilih yang shawab. Kecuali kalau antum punya dalil sendiri, punya penelitian sendiri, silakan. Itu perbedaan dalam istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi. Ya, begitu. Maka di sini pendapat pertamanya apa? Asohuhuma, pendapat yang asoh dari dua pendapat. Nah, begitu. Berarti pendapat yang keduanya apa? Sahih. Kuat juga maksudnya dalilnya. Inda jumhuri ashabina, menurut kebanyakan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, annaha la tutawwal, enggak perlu lebih panjang. Kalau sama pun enggak masalah. Wathani, adapun pendapat yang kedua, wa huwa shahihu indal muhaqqiqin, dan yang kedua ini justru yang benar menurut para peneliti. Yang benar menurut para peneliti. Annaha tutawwal, maka mesti dipanjangkan. Wahwa al-mukhtar. Perhatikan, al-mukhtar. Ada istilah mukhtar atau ikhtiar. Atau al-ikhtiar. Apa ini maksudnya, Sad? Al-mukhtar sama al-ikhtiar. Ketika Imam Nawawi mengatakan al-mukhtar, Imam An-Nawawi mengatakan al-ikhtiar, tapi beda dengan yang asoh, maka maksudnya pendapat madhab itu yang asoh, pendapat pribadi beliau yang ikhtiar. Oh, berarti boleh dong beda dengan pendapat mazhab, gak masalah.
Kenapa pertanyaannya kenapa Imam Nawawi menyatakan ini pendapat madhab, terus kemudian beliau katakan ini pilihan saya. Kok bisa begitu? Karena menentukan sebuah pendapat adalah pendapat madhab atau bukan, timbangannya timbangan fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i. Itu timbangan pertama, fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i. Timbangan kedua adalah usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Seperti itu. Adapun pilihan pribadi, kadang-kadang Imam Nawawi keluar dari fatwanya Imam Asy-Syafi'i karena beranggapan fatwanya Imam Asy-Syafi'i ini dianggap ada fatwa lain yang lebih kuat atau ada dalil yang lebih kuat. Boleh nggak Imam Nawawi mengambil pendapat lain? Boleh nggak Imam Nawawi berijtihad pendapat yang lain dan menyelisih Imam Syafi'i? Ya boleh, orang sama-sama mujtahid. Imam Nawawi itu mujtahid. Berarti Ustaz, kalau saya belajar madzhab fikih Syafi'i boleh nggak saya pilih pendapat sendiri? Jawabannya boleh. Kalau antum punya alat untuk berijtihad. Begitu, itu masalahnya. Antum sudah sanggup berijtihad atau tidak? Itu masalahnya. Maka Imam Nawawi mengatakan, apa dalilnya? Kenapa kok saya bisa milih pendapat yang kedua, bukan milih pendapat yang ashah, begitu kan? Maka lil hadithi sahih, berdasarkan hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawilu fil ula ma la yutawilu fitanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memanjangkan pada rakaat pertama dengan perkara, dengan hal yang beliau tidak memanjangkannya di rakaat yang kedua. Begitu. Seperti itu. Maka berarti fatwa kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i di sini tidak, menurut Imam Nawawi tidak kuat. Justru yang kuat adalah memanjangkan rakaat yang pertama dibandingkan rakaat yang kedua. Allahu ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya memanjangkan rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua? Ya jelas, yang pertama berarti milih surah yang agak lebih panjang. Tapi gimana saat saya pengen berurutan, saya pengen dapat dua sunnah sekaligus. Sunnah apa? Sunnah berurutan surah misalnya. Dan sunnah memanjangkan rakaat pertama. Kalau misalnya kita baca misalnya Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, kayaknya sama atau bahkan lebih panjang Al-Ghasyiyah. Iya kan? Maka gimana caranya nih supaya rakaat pertama tetap lebih panjang? Gimana caranya? Banyak cara. Apa misalnya? Yang pertama adalah dengan memanjangkan mad arid li sukun rakaat pertama dan menguranginya di rakaat kedua. Misalnya rakaat pertama 6 harokat, rakaat kedua 4 atau 2 harokat pertama. Yang kedua, mempercepat tempo pada rakaat kedua. Misalnya rakaat pertama tadwirnya agak tahqiq, rakaat kedua tadwirnya agak hadar, misalnya begitu. Itu cara kedua. Cara berikutnya apa lagi? Mengurangi huruf pada surah Al-Fatihah di rakaat kedua. Huruf apa? Huruf alif pada malik dikurangin 1. Iya, supaya lebih panjang rakaat pertama. Yang pertama Malik Yaumiddin, rakaat kedua nanti Malik Yaumiddin. Begitu. Itu cara memanjangkan rakaat pertama seperti itu. Sehingga kita dapat dua sunnah sekaligus. Surahnya tetap berurutan dan rakaat pertamanya tetap lebih panjang. Nah, begitu. Para ulama mengatakan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah, misalnya pada arid yang pertama ya masalah arid, kemudian yang kedua masalah tempo, yang ketiga ngurangin huruf di Malik. Makanya sebagian ulama Yaman mengatakan mengurangi huruf atau membaca Malik pada rakaat pertama dan Malik pada rakaat kedua ini dianjurkan. Kenapa? Karena memanjangkan rakaat pertama itu dianjurkan walaupun cuma lebih panjang 1 huruf doang gitu. Seperti itu ya. Jadi sesekali nggak apa-apa antum jadi imam baca terutama kalau orang-orang udah paham. Tapi kalau orang-orang belum paham, tapi kayaknya kalau orang awam nggak masalah antum baca Malik juga. Dalam masalah itu kayaknya nggak akan heboh ya. Beda misalnya antum baca wadduha itu heboh bisa jadi tuh. Begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Oh, ya apapun itu. Nah, ista'mal al-Imam Nawawi rahimahullah taala mustalah al-mukhtar. Imam Nawawi menggunakan istilah mukhtar huna di sini lama ketika tarajjaha indahu, ketika beliau ini menemukan pendapat yang lebih unggul min haitsu dalil, dari sisi keunggulan dalil. La al-mu'tamad fil madhab, bukan pendapat yang mu'tamad dalam madhab. Begitu ya. Jadi Imam Nawawi
Itu kalau misalnya ngomongin mana yang mu'tamad, beliau selalu bilang hadzal madhab, awal hadzal asoh, hadzal sahih. Itu adalah pendapat yang menurut beliau paling sesuai dengan madhab. Dan kalau beliau nggak punya pilihan yang lain atau pilihan beliau sama dengan pilihan madhab, ya udah nggak perlu diomongin lagi. Tapi kalau beliau punya pilihan lain yang berbeda dengan mu'tamadnya madhab, maka beliau selalu mengatakan wal mukhtar, wal ikhtiyar. Makanya ada kitab kalau nggak salah, ikhtiyaratu al-Imam Nawawi. Ikhtiyaratu al-Imam Nawawi. Pilihan-pilihan Imam Nawawi yang berbeda dengan pendapat mu'tamad madhab. Di antaranya adalah masalah ini, kemudian masalah bersikat gigi setelah zuhur. Sikat gigi setelah zuhur dalam puasa, Imam Nawawi masih membolehkan, tidak masalah. Kemudian masalah jamak, Imam Nawawi membolehkan jamak untuk orang yang sakit. Mu'tamad madhab cuma dua. Apa? Safar dan hujan. Jamak itu. Imam Nawawi nambahin sakit. Mukhtar. Dan ada beberapa pendapat lain yang Imam Nawawi berbeda dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu. Dan itu boleh dipilih. Para ulama sepakat, ikhtiyaratnya Imam Nawawi boleh ditaklidi. Dalam mazhab Syafi'i. Ikhtiyaratnya Imam Nawawi boleh kita ikuti kalau misalnya kita lebih sesuai dengan pendapat tersebut. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa faidatuhu. Kenapa kemudian rakaat pertama dianjurkan untuk memanjangkan? Betul ya? Langsung ke situ ya? Wa faidatuhu langsung? Enggak ada yang lewat kan? Enggak ada. Baik. Wa faidatuhu. Adapun faidahnya kenapa kita dianjurkan memanjangkan rakaat pertama, ayyudrikal mutaakhiru rakaatal ula. Agar orang-orang yang terlambat itu bisa tetap masuk pada rakaat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Makanya dianjurkan rakaat pertama itu memanjangkan diri, memanjangkan ruku. Kenapa? Karena satu rakaat dihitungnya ketika ruku. Maka ketika ada orang masbuk ikut ruku bersama imam, dia masih terhitung satu rakaat. Jadi bukan terhitung masbuk dia. Cuma dimaafkan al-fatihahnya. Nggak masalah. Selama dia ikut ruku bersama imam. Pertanyaan, kalau misalnya jamaah lagi suruku, antum baru datang ke masjid. Antum kenal imamnya. Misalnya, Ustaz Adli, ntar dulu rukunya, aneh mau masuk sholat. Ntar dulu itidalnya, tunggu. Allahu Akbar. Boleh. Pertanyaan, boleh nggak? Boleh nggak antum teriak ke imam, nyuruh rukunya agak lama? Boleh nggak? Jawabannya boleh kalau tidak akan menimbulkan kesan negatif atau huru hara. Jadi kalau misalnya semuanya udah pada kenal semua, apalagi antum kiainya misalnya gitu ya, ntar dulu baru datang, santai rukunya. Allah Akbar gitu. Maka itu boleh. Tapi kalau misalnya menimbulkan kegaduhan itu makruh. Tapi nggak sampai haram. Nah gitu. Ngapain seorang kan kalau gak kenal gitu kan? Ngapain teriak-teriak suruh imam suruh lama-lama di ruku. Nah gitu. Nah nyuruh-nyuruh gitu. Nah itu menimbulkan seperti itu makruh. Begitu ya. Kenapa nggak haram ya? Karena dia nggak lagi sholat, ngomong terus ngomong gitu. Gimana kalau dia lagi sholat ya batal lah sholatnya. Dia udah sholat. Bentar saya mau ruku dulu ya batal lah. Ya batal kalau begitu ya. Jelas. Nggak boleh haram. Ngomongin ke imamnya waktu dia udah sholat. Iya lagi udah sholat, imamnya lagi ruku. Kita datang, kita bilang ke imamnya, bentar rukunya panjangin dikit. Itu yang tadi saya maksud. Maka itu boleh kalau tidak menimbulkan atau diyakini tidak akan menimbulkan kegaduhan. Itu boleh. Tapi kalau ada kegaduhan maka makruh. Ya, menyuruh imam seperti itu maka makruh. Kalau ada kegaduhan. Ya, jangan coba-coba. Di sini mau ya, ada yang nggak pernah dengar kalau jadi imam. Baik. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza adrakal masbuqu ma'al imami ar-raka'atainil ukhrayaini, apabila seorang makmum masbuq mendapati imam, mendapati dua rakaat terakhirnya imam minadz-dzuhri aw ghairiha, baik itu salat zuhur atau selainnya, dapatnya dua rakaat terakhir doang, tsumma qama ilal ityani bima baqi, kemudian dia berdiri untuk menyempurnakan apa yang belum ditunaikan, untuk menunaikan sisanya, kurang berapa rakaat berarti? Kalau yang salat 4 rakaat kurang 2 rakaat, kalau salat 3 rakaat kurang 1 rakaat. Maka ustuhibba lahu ayaqra surah. Maka dianjurkan bagi dia untuk membaca surah qadaan. Qada.
Ya kalau tertinggal satu berarti qadanya sekali kan? Ah begitu. Seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi qada itu tidak masalah, niatnya niat qada. Walaupun kita berkeyakinan bahwa sebetulnya rakaat ketiga, rakaat keempat itu nggak ada surah, tapi tidak masalah. Begitu. Qala al-jamaahiru min ashabina, tapi kebanyakan ulama dalam madhab kita mengatakan, fatwa Imam Syafi'i yang tadi itu ada dua pendapat atau nggak bisa ditafsirin begitu aja, katanya begitu, ya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulamanya mengatakan hadza ala qaulihi yaqra'u surah fil ukhrayain. Sebagian ulama saya mengatakan apa? Itu maksudnya bagi orang yang memang berpendapat sunnah membaca surah di dua rakaat terakhir, begitu. Wa amma alal akhor fala, tapi kalau antum berpendapat bahwa membaca surah di dua rakaat terakhir itu bukan sunnah atau ikut pendapat qadim, ya jangan lakukan. Ini kata siapa? Kata sebagian ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Nawawi mengatakan apa? Waswabul awal. Enggak, yang benar adalah yang pertama. Jadi enggak perlu berkeyakinan rakaat kedua dan rakaat ketiga itu sunnah. Tapi dalam kasus tertinggal itu memang dalam kasus tertinggal saja. Begitu. Kenapa? Li'alla yakhluwa sholatuhu min surati. Supaya sholatnya itu enggak kosong dari surah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadha hukmul imami wal munfarid. Dan ini adalah hukumnya bagi imam dan munfarid. Begitu. Maksudnya imam dan munfarid apa? Ya dia kan munfarid ketika sholat lanjutin sendirian ya, gitu ya. Terus kalau jadi makmum gimana? Wa ammal makmumu, dan adapun kalau dia menjadi makmum, fa in kanati sholati sirriyah, kalau sholatnya adalah sholat sir, wajabat alaihil fatihatu, maka wajib bagi dia untuk membaca surah Al-Fatihah. Wastuhibba lahu surah, dan disunahkan juga bagi dia baca surah. Jadi kalau jadi makmum tetap sunah baca surah, rakaat pertama, rakaat kedua. Wa in kanat jahriyah, tapi kalau salatnya salat jahriyah, fa in kana yasma'u qiraatul imam, kalau dia mendengar bacaannya imam, fa in kana yasma'u qiraatul imam, kuriha lahu qiraatu surah, maka makruh baginya untuk membaca surah. Berarti kalau imam lagi baca jangan baca surah, kecuali surah Al-Fatihah. Cuma di sini kata Imam Nawawi mengatakan wa fi wujubil Fatihah qaulan. Adapun apakah, perhatikan, apakah sholat jahar wajib baca Al-Fatihah? Jawabannya makmum. Apakah makmum dalam sholat jahar wajib baca Al-Fatihah? Maka jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Asohuhuma tajib. Pendapat yang asoh wajib. Berarti yang kedua ini apa? Yang kedua. Kalau yang pertama asoh, yang kedua apa? Sahih. Sahih, pendapat yang keduanya sahih. Maka pendapat pertama wajib, pendapat yang kedua yang sahih tidak wajib. Berarti kalau misalnya ada orang nggak baca Al-Fatihah sekalipun dalam sholat jahar, jadi makmum, itu masih pendapat sahih dalam madhab. Ini pendapat sahih dalam madhab, jadi nggak masalah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Nggak batal. Kalau dia berkeyakinan seperti itu. Kecuali kalau dia berkeyakinan yang pertama, tapi nggak mengamalin. Nggak boleh kayak gitu. Aneh berarti. Katanya wajib ya baca Al-Fatihah. Kenapa nggak dibaca? Begitu ya. Ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau jahar tidak wajib membaca surah Al-Fatihah selama terdengar bacaan imamnya. Nah, justru yang paling aman, kalaupun antum beranggapan pilih nomor 2, tapi tetap baca. Kenapa? Karena tetap menurut pendapat yang kedua sekalipun dianjurkan baca Al-Fatihah. Begitu. Betul. Nah kalau misalnya lupa, nggak boleh, saya taklid sama pendapat Imam Ahmad misalnya begitu. Di sholat jahar, ingat. Berarti 2 rakaat pertama doang ya. Berarti 2 rakaat kedua tetap wajib baca. Sholat sir wajib baca. Begitu. Makanya disampaikan, wa in kana la yasmaul qiraah, kalau si makmumnya ini enggak dengar bacaannya imam, fas-shahihu wujubul Fatihah. Maka yang sahih adalah wajib membaca Al-Fatihah. Berarti ini kan pendapat yang pertama sahih. Maka pendapat keduanya apa? Fasid atau dhaif.
Nah, kalau kitanya nggak denger bacaan imam, wajib baca Al-Fatihah. Kalau kita dengar bacaan Al-Fatihah imam, maka dua pendapat, dua-duanya sahih dalam madhab. Yang pertama as-sahih, yang kedua sahih. Begitu. Wastihbabus surah. Dan kalau nggak dengar bacaan imam, tetap sunnah membaca surah selain Al-Fatihah. Begitu. Waqila. Nah, qila berarti apa? Lemah. Ingat, ketika ada sigot-sigot, qil, hukia, itu lemah. Ini pendapat-pendapat lemah. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, pendapat yang lemah apa? Nggak wajib baca Al-Fatihah. Ini lawan yang sahih-sahihnya nih, diceritain atau disebutin. Begitu. Pendapat yang kedua, pendapat lemah yang kedua apa? Tajibu wala tustahabu surah. Wajib baca Al-Fatihah, tapi nggak wajib baca surah. Ini pendapat yang lemah-lemahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, begitu. Tapi yang sahih apa? Wajib baca Al-Fatihah dan sunnah baca surah. Kalau di sholat jahar enggak dengar bacaan imam. Begitu Allahu ta'ala. Baik. Maksudnya membaca Al-Fatihah pada Malik Yaumiddin surat Al-Fatihah. Iya, surah Al-Fatihah saja ya. Malik Yaumiddin boleh dibaca pendek itu surah Al-Fatihah. Rakaat pertama Malik Yaumiddin, rakaat kedua Malik Yaumiddin. Begitu. Bukankah sama saja kalau malikinya panjang atau tidak, sama saja kalau bacaan surah Al-Fatihah menjadi ukuran panjang atau tidak? Jadi ini hanya salah satu cara saja. Salah satu cara agar rakaat pertama tuh lebih panjang sekila daripada rakaat yang kedua. Begitu. Ya tentu saja setelah itu kita pilih rakaat kedua yang surahnya pendek juga. Atau kalaupun surahnya nanti panjangnya sama, kita tetap bisa memendekkan melalui maliknya ini, begitu maksudnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Ini unsign ini maksudnya mau pada masuk atau gimana sih? Atau enggak sih? Atau ini yang hadir di sini? Oh, yang di sini. Baik. Apakah membaca Al-Qur'an dengan mushaf di dalam salat? Boleh, jawabannya boleh. Yang penting bisa menjaga kemuliaan mushaf. Kalau mau disaku, maka saku yang di depan di dada. Jangan saku di bawah perut. Jangan saku yang ada di bawah perut. Saku di dada. Yang afdol ada rak. Atau pakai stand. Pakai tripod. Tripod khusus kitab. Tripod khusus buku. Itu afdol. Silahkan. Tidak masalah. Supaya tidak diletakkan di lantai. Jangan sampai diletakkan di lantai. Ketika sujud terutama. Ya. Pakai HP boleh nggak? Boleh. Enak pakai HP malah dimatiin kan jadi bukan mushaf lagi, mau disimpan di lantai nggak masalah gitu. Begitu ya, nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada orang ngeritik, ini sholat pakai HP, ya nggak ada lah orang sholat baca WA, pasti dia baca mushaf, nggak baca Quran. Kita husnudzon kalau misalnya ada imam, ada orang pegang HP, jangan baca WA. Yang jadi masalah, internetnya lupa dimatiin. Pas mau balik halaman kebuka WA. Maka pastikan internetnya matiin ya kalau lagi pegang HP. Jangan, mushaf dilipat di sini nggak boleh, jangan. Antum lah, diketiak. Misalnya gini, antum mau nggak kepala antum diketiak? Nggak mau kan? Ya nggak mau. Bukan yang terhormat, jangan. Cara nenteng mushaf, afwan ya. Cara nenteng mushaf itu, cara bawa mushaf itu bukan begini. Jangan, apalagi begini. Jangan begini. Begini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan cuma mushaf, kitab hadis, kitab ulumul ilmi semua, kitab ilmu. Apalagi mushaf. Gitu ya. Bagaimana standar bacaan panjang dalam salat? Enggak ada standarnya sebetulnya. Itu mah kebiasaan orang aja. Tapi Nabi bilang begini. Kalau salatnya untuk orang-orang awam, bukan para santri, standarnya adalah al-a'la al-ghasyiyah. Itu udah panjang. Kata Nabi itu udah panjang. Jadi standar orang awam itu al-a'la al-ghasyiyah sudah panjang. Ya, begitu. Makanya Nabi kalau sholat maghrib bacanya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pendek. Kemudian ketika misalnya dalam sholat-sholat tertentu Nabi bacanya apa? Al-Falaq dengan An-Nas. Gak apa-apa. Nabi itu baca surah panjang kalau sholat subuh doang. Begitu. Bagaimana standar panjang bacanya Nabi? Ya dari surah apa? Dari surah Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Itulah bacaan Nabi di salat subuh. Dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Satu surah. Begitu.
Apakah yang dibaca makam ini kalau kata saya masih pendek kalau salat fardu. Karena paling salat ngambil surah panjang pun 3 4 ayat, 5 ayat, satu tema aja. Subuh agak panjang tapi enggak panjang banget gitu. Enggak panjang banget subuh. Lebih panjang mana? Di sini. Oh iya. Kadang-kadang panjang banget. Kadang-kadang enggak konsisten di sini tuh, yang imam yang itu. Surat pertamanya kadang panjang, surat keduanya Al-Kafirun gitu. Agak kurang ini. Ya emang sih disunahkan lebih pendek, cuma jomplang. Terus kadang-kadang kalau lagi pendek terus gitu ya. Gitu. Tidak masalah. Apa melenceng apa hukum rokok? Para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat mengenai hukum rokok. Yang pertama bilang makruh, yang kedua bilang haram. Dalam mazhab Syafi'i antara dua itu, makruh dengan haram. Bagaimana dengan pendakwah yang masih merokok? Apakah kita boleh ikuti karena dia berilmu? Ya kalau dia berilmu, maksudnya diikuti itu adalah ikuti ilmunya, nggak apa-apa. Ikuti ilmunya, jangan ikuti rokoknya. Begitu. Cuma guru-guru kami nggak suka. Apalagi ahli hadis ya, para ahli riwayah itu. Jangan pernah duduk di majelis riwayah kalau baca hadisnya sambil ngerokok. Jangan pernah duduk di majelis riwayah kalau baca hadis sambil ngerokok. Karena kebanyakan ulama Syafi'iyah kontemporer bilang haram. Dr. Wahbah Zuhaili, kemudian ulama-ulama Syam, itu kebanyakan bilang haram. Dr. Labib Najib Al-Hafidhullah Ta'ala bilang haram. Penulis kitab Bughyah, begitu Mustarsyidin, bilang haram merokok itu. Yang bilang makruh itu ulama-ulama Syafi'iyah yang agak ke belakang. Yang kata Dr. Labib, karena mereka belum tahu hakikat rokok bagi kesehatan. Makanya mengatakannya makruh. Gimana? Dan mereka bilang makruh itu enggak ngerokok. Para ulama itu yang bilang makruh enggak ngerokok. Mereka hanya menjelaskan dari sisi hukum. Kenapa makruh? Karena nggak suka baunya, kebanyakan itu. Jadi yang ngebahas itu baunya. Nggak ngebahas dari sisi kesehatan. Begitu. Ya. Jadi kalau kata Dr. Labib, kalau misalnya sekarang kita sudah tahu dari sisi kesehatan itu buruk, maka sebetulnya fatwa-fatwa yang zaman dulu nggak berlaku kata beliau. Kenapa? Karena orang zaman dulu belum tahu hakikatnya. Maka Dr. Labib mengatakan haram. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau sekarang apa? Ya kalau sekarang memang ada sebagian orang tidak mau mengharamkan itu karena memang dia terbawa hawa nafsu. Dianya masih ngerokok. Nggak adil pandangannya. Kalau yang seperti itu nggak adil. Makanya kalau misalnya antum tanya hukum rokok, jangan sama orang yang ngerokok. Tanya orang yang nggak ngerokok. Lebih adil memandangnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih diutamakan, membaca surah berurutan atau memilih surah yang lebih panjang? Kalau misalnya pilihannya itu adalah berurutan atau memilih surah yang lebih panjang di rakaat awal, maka yang lebih utama adalah pilih yang panjang. Yang panjang di awal. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah membaca Al-Kahf kemudian Yusuf. Begitu kan? Tapi sebagian ulama bilang makruh itu. Maka afdolnya gimana? Afdolnya udah kalau pengen dapat dua-duanya, surahnya berurutan dan rakaat pertama lebih panjang. Menghindari kemakruhan. Kenapa? Karena membalik urutan surah, sebagian ulama bilang makruh. Begitu. Dan memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat pertama, itu kurang sesuai sunnah. Kenapa kita harus memilih perkara yang memang sebetulnya bisa kita tidak memilihnya? Maksudnya bisa kita lakukan bersamaan. Kita bisa kok memilih rakaat pertama di surah yang lebih awal dan rakaat kedua surah yang lebih akhir. Bersama dengan itu, rakaat pertamanya lebih panjang, rakaat keduanya lebih pendek. Itu bisa. Kenapa kemudian kita harus memilih yang bersebelahan gitu? Ya. Kayaknya hampir nggak ada kondisi darurat kita melakukan itu gitu. Kapan coba? Nggak ada kondisi, maksudnya nggak ada kondisi darurat kita itu harus baca rakaat pertama dengan lebih panjang tapi surahnya di belakang gitu kan? Kayaknya nggak ada kondisi darurat yang harus melakukan seperti itu sehingga ya udah aja sih. Kalau mau yang enak itu udah punya pasangan. Jadi kalau sholat itu udah punya pasangan. Misalnya surah rakaat pertama Al-Fajr, rakaat kedua Al-Balad. Udah enak pasangan tuh. Rakaat pertama Al-Balad, rakaat kedua Asy-Syams. Rakaat pertama Asy-Syams, rakaat kedua Al-Lail. Itu enak. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Cuma nanti pas Al-Ghasyiyahnya agak cepat, Al-A'lanya agak lama. Misalnya begitu. Itu lebih enak begitu. Jangan kemudian urutannya rakaat pertama Al-Asr, rakaat kedua Al-Humazah. Nah ini agak repot. Jadi berarti wal asr jangan dijadiin bacaan rakaat pertama. Berarti rakaat pertamanya kalau mau baca Al-Asr, rakaat pertamanya At-Takatsur kayak gitu. Al-Kautsar jangan jadi rakaat pertama. Maka rakaat pertamanya adalah Ar-Ra'ait kayak gitu. Jadi sederhana sebetulnya. Terus kalau misalnya rakaat pertamanya udah terlanjur At-Takatsur, ya udah berarti rakaat keduanya yang lebih pendek. An-Nasr gitu kan. Kayak gitu.
Atau yang sama kan, An-Nasr kan sama kan, kurang lebih. Nah seperti itu. Al-Kautsar, Al-Kautsar rakaat pertama udah Al-Kautsar. Kemudian udah kagok tadi keluarnya Inna atau Al-Kautsar misalnya gitu rakaat pertamanya. Maka rakaat keduanya An-Nasr kan, idza ja udah. Akhirnya kita nggak mesti ini gitu, nggak mesti apa. Atau misalnya rakaat pertamanya panjang. Rakaat pertamanya ya udah kalau rakaat pertama kayak gitu. Rakaat kedua nggak mesti kalau yang urutan pertamanya apa? Urutan pertama pendek, urutan kedua panjang. Itu di Al-Asr ya, Al-Asr ke Al-Humazah ya. Rakaat pertama udah tanggung baca Al-Asr. Katakanlah rakaat pertama udah terlanjur baca Al-Asr. Mau ke Al-Humazah lebih panjang. Berarti apa rakaat keduanya? Ya Al-Kautsar aja. Nah kayak gitu. Jadi tetap yang berada setelahnya. Begitu, jangan ke belakang. Begitu Allahu ta'ala alam. Baik. Pergerakan sholat itu bagaimana Ustadz? Yang saya belajar lebih kali. 3 kali. Maksudnya adalah gerakan berturut-turut 3 kali tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Gerakan 3 kali berturut-turut. Ya pokoknya gerakan lengan, gerakan kaki, gerakan badan. Itu yang nggak boleh 3 kali. Kalau jari nggak ada. Kepala juga tidak termasuk. Jadi kalau misalnya antum kepala gini-gini nggak batal, cuma makruh aja. Tapi kalau lengan, misal lengan, di sini ada nyamuk, plak 1. Terus kemudian antum sini plak 2, nyambung plak 3, batal. Kecuali kalau plak ada nyamuk sini lagi, antum turun dulu, tahan dulu dikit, nggak berturut-turut jadinya, plak lagi, nah itu nggak berturut-turut, maka nggak batal. Kalaupun pada akhirnya dijumlahkan lebih dari 3 kali, maka nggak batal. Itu dalam madhab Asy-Syafi'i. Dalam madhab yang lain enggak. Kalau dalam madhab yang lain itu yang penting masih kelihatan bentuk sholatnya. Jadi orang-orang yang ngelihat antum itu mereka masih berpikir bahwa antum lagi sholat gitu. Maka kalau gerakannya udah gini ya batal. Dan para ulama sepakat walaupun gerakannya sekali tapi kalau sudah keluar melenceng dari tujuan sholat itu batal. Gerakan bercanda walaupun sekali batal. Ada anak kecil misalnya lewat gini gitu misalnya. Hey. Batal kalau cuma sekali. Karena sudah melenceng dari tujuan sholat. Begitu. Atau misalnya, batal walaupun gini-gini doang, batal. Begitu ya. Maka silakan nanti disimak rekaman Sulamut Taufik, pembatal-pembatal sholat. Begitu. Jika imam batal, apakah makmum harus nyambung? Enggak ada kewajiban nyambung. Langsung ruku pun tidak masalah. Kalau lagi baca surah. Bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Silakan dilanjutkan atau diulang dari awal, boleh, tidak masalah. Imam batal pas baca Al-Fatihah, apa yang mesti dilakukan? Boleh dilanjutkan, boleh mulai dari awal. Yang afdal ngulang dari awal, karena khawatirnya terputus mualah. Kan ada gerakan, imam keluar, antum masuk, berarti ada khawatirnya itu sudah terputus mualah. Maka silakan diulang dari awal Al-Fatihah. Terus baca, kalau misalnya imam putus di surah bagaimana? Yang bebas, mau dilanjutin silakan, enggak juga enggak apa-apa, langsung ruku pun boleh. Karena bukan wajib seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kalau lebih detail masalah fikih sholatnya sebetulnya di Sulamut Taufik ya sudah selesai. Begitu. Kita lanjutkan. Kemudian watajibu qiraatul Fatihati, juga wajib hukumnya baca surah Al-Fatihah fi takbiratil ula min sholatil jinazah. Pada takbir yang pertama dalam sholat boleh dibaca janazah, boleh dibaca jinazah. Amma qiraatul Fatihati fi salatin nafilah, adapun berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah pada salat sunnah, fala budda minha, maka tetap wajib. Jadi ada sebagian orang berpikir begini, karena dia salatnya sunnah enggak perlu baca Al-Fatihah, salah ini, salah. Jadi, mau salatnya fardu, mau salatnya sunnah, ada yang wajib dilakukan. Walaupun salat sunnah, tapi membaca Al-Fatihah di dalam salat sunnah itu wajib. Gimana Ustaz? Salatnya kan sunnah, kok baca Al-Fatihahnya wajib? Karena tidak bisa disebut sholat kecuali baca Al-Fatihah. Jadi kalau antum sholat tanpa baca Al-Fatihah, antum dianggap tidak sholat. Walaupun sholatnya sholat sunnah. Wahtalafa, dan para ulama berbeda pendapat, ashabuna, para ulama berbeda pendapat, fi tasmiyatiha fiha. Cuma para ulama berbeda pendapat dalam menamakannya. Jadi wajibnya bacaan Al-Fatihah
di sholat sunnah itu apa sih namanya begitu. Namanya apa nih? Faqala al-Qaffal, maka Imam Al-Qaffal mengatakan tusamma wajibah, namanya wajib. Namanya wajib. Yang lain bilangnya apa? Yang lain bilangnya waqala sahibuhul qadi Husain tusamma syarton. Sedangkan murid beliau bilang syarat. Begitu. Kemudian waqala ghairuhuma, adapun pendapat yang lain mengatakan ruknan wahwal azhar. Inilah pendapat yang azhar, yang lebih tegas. Maksudnya apa? Yang ada fatwanya dari Imam Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Itu azhar. Jadi biasanya azhar istilahnya. Kalau dia perbedaan pendapatnya itu perbedaan riwayah. Begitu. Jadi bisa kadang asoh, kadang azhar. Maka lawannya azhar, zahir. Wa zahir, lawannya zahir adalah dhaif juga. Lawannya zahir, dhaif juga. Begitu. Wallahu ta'ala. Al-Qaffal al-madhkur. Al-Qaffal al-madhkur huna huwal Marwazi Abdullah bin Ahmad. Maksudnya Al-Qaffal di sini siapa? Imam Al-Marwazi. Kalau pakai zai bacanya Marwazi. Kalau pakai zai bacanya Al-Marwazi. Kalau pakai dzal bacanya Marrudhi. Maka bedakan, kalau pakai dzal Marrudhi. Kalau pakai zai Marwazi. Bedakan, ya. Pakai zai Marwazi, pakai dzal Marrudhi. Dua orang yang berbeda. Wal ajizu anil Fatihati, adapun orang yang enggak bisa baca Al-Fatihah, fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha. Adapun buat orang yang bisa baca Al-Fatihah, mau sholat sendirian, mau jadi makmum, mau sholat jenazah, maka wajib mendatangkan penggantinya, badalnya. Apa yang dibaca? Fayaqra biqadriha min ghairiha minal Qur'an. Maka dia membaca surah Al-Quran yang kadarnya itu kurang lebih sama dengan bacaan Al-Fatihah. Kira-kira ada nggak orang nggak bisa baca Al-Fatihah dan bisa baca surah yang lain? Kayaknya langka ya. Langka. Fa'ilam yuhsin, kalau dia pun nggak bisa, ya, ata biqadriha minal adhkar, maka silahkan berzikir dengan zikir yang panjangnya itu kurang lebih sama dengan panjangnya surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah berapa detik? 1 menit. 2 menit lah ya kalau lambat, kalau cepat bisa 1 menit. Maka silakan berzikir selama 1 menit dengan zikir apapun, kat tasbihi, seperti tasbih, wa tahlili, dan tahlil, wa nahwihima, atau selain keduanya. Bisa nggak kira-kira orang baca tasbih sama tahlil doang? Kayaknya semua orang bisa. Nggak mungkin ada yang nggak bisa. Tapi kalau benar-benar nggak bisa gimana, Zat? Baru masuk Islam banget, nggak ngerti dia. Masa harus apa kalau Kristen itu? Haleluya kan nggak mungkin gitu kan ya. Maka apa yang dilakukan? Fa'ilam yusin syai'an, kalau dia nggak bisa apapun, waqafa biqadril qira'ah thumma yarqa. Maka silahkan diam sepanjang apa? Sepanjang kira-kira orang membaca surah Al-Fatihah kemudian baru ruku'. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah, hanya Allah yang mengetahui. Baik. Ada yang tanyakan sampai di sini, dipersilakan. Bagian berikutnya nggak terlalu banyak, fasal berikutnya nggak terlalu banyak. Kita baca satu fasal lagi kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Artinya cukup jelas insya Allah ya. Fasal bagian berikutnya fil jami baina aswar firaqatin. Bagaimana menggabungkan beberapa surah dalam satu rakaat? Maka la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raqatin. Maka tidak mengapa hukumnya membaca beberapa surah dalam satu rakaat wahidah, dalam satu rakaat yang sama. Karena Nabi juga melakukannya. Faqad tsabata fi sahihaini, telah sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan laqad araftun nadha'iral lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh yakrunu, boleh yakrinu. Boleh yakrunu, boleh yakrinu. Mengiringkan, menggabungkan. Begitu. Aku telah mengetahui nadhair, maksudnya adalah surah-surahnya. Allati kana Rasulullah SAW yukrinu bainahuna. Yang Rasulullah itu sering menggabungkan antara surah-surah tersebut. Nomor 1. Mana? Catatan kaki. Nah,
yakrun atau yakrin bidhammir ra ala lughah al-fasihah wa fi lughatin bikasriha. Berarti kalau kata Imam itu yakrun yakrin. Justru kalau kata Imam Nawawi yang lebih fasih adalah dom. Iya, dhammah. Cuma dalam bahasa kedua pakai kasrah. Kalau kata Imam Nawawi yang lebih fasih adalah yakrun. Qorina yakrunu berarti. Qorina yakrun. Qorina. Yakrunu benar. A-U, A-I, A, I, A. Yakruna berarti. Koruna berarti. Koruna berarti. Bab ke-6. Koruna yakrun berarti, iya. Qorina. Tapi kayaknya fa'il madinya qorina ya? Fi'il madinya qorina bukan? Biasanya kayak kalau bayar rubu itu kan. Iya kok. Tar. Kalau bayar rubu terus hasilnya mesir. Biasanya kalau Corona. corona atau Corona yakrunu berarti. Bab 1 berarti. Corona yakrunu. Bisa corona yakrunu, bisa corona yakrinu. Bisa bab 1, bisa bab 2 berarti. Paham ya? Bab 1, bab 2 ya? Paham ya? Bab 1, ini yang di Zoom maksudnya bab 1 adalah bab saraf ya. Jadi wazan saraf itu ada 6 bab. A, U, A, I, A, A, I, A, U, U, I, I. Itu babnya. Iya itu bab diambil dari itu. Diambil dari A, U, A, I, A. A, U adalah fa'ala yaf. A, U fa'ala yaf'ulu. A, I fa'ala yaf'ilu. A, A fa'ala yaf'alu. I, A fa'ila yaf'alu. U, U fa'ula yaf'ulu. I, I fa'ila yaf'ilu. A, U, A, I, A, I, A, U, U, I. Aku. Hanya dia, au, aku. Gimana? Aku yakin hanya dia untukku kini. Kalau kata Encang Irul. Aku yakin hanya dia untukku kini. Ya? Banyak versi. Aku yakin hanya dia untukku kini. Au, A, I, A, A, I, A, U, U, I. Makanya itu dibaca buat latihan tajwid. Itu bagus. Jadi ingat au, A, I, A, I, A, U, I. Begitu. Supaya ingat itu, ingat sorof. Baik. Corona itu artinya mendampingi. Enggak ada hubungan sama virus corona. Fadzakara isyrina suratan minal mufassal. Maka kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan sekitar 20 surah al-mufassal. Apa itu al-mufassal? Al-mufassal itu surah-surah pendek, betul. Dari mana ke mana? Yang disebut al-mufassal dari ada yang bilang dari Qaf, ada yang bilang dari al-Hujurat. Al-mufassal. Begitu. Ya. Sampai An-Nas. Begitu. Al-mufassal terbagi menjadi 3. Tiwalul mufassal. Ini dari awal mufassal sampai al-mursalat. Sampai al-mursalat. Itu tiwal. Yang kedua tawassutul mufassal. Tawassut dari an-naba sampai al-lail. Dari an-naba sampai al-lail. Yang ketiga adalah qisarul mufassal. Qisarul mufassal. yang tawasutnya dari Qisarul mufassal. Tawassut itu dari an-naba sampai apa? Sampai al-lail. Sisanya adalah qisarul mufassal dari ad-duha sampai an-nas. Begitu. Demikian. Kullu surataini fi raqatin. Setiap 2 surah dalam 1 rakaat. Maka Nabi pernah membaca 20 surah ini pasangan-pasangan 1 rakaat dibaca dalam 1 surah. Wa qad qaddamna an jama'atin minas salafi qira'atul khatmati fi raqatin. Dan juga telah kami sampaikan bahwa sekelompok ulama salaf kadang membaca khataman Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Jadi kalau misalnya tinggal tersisa 1-2 juz lagi, maka mereka menghabiskan di 1 rakaat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi juga sudah terbiasa membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada setiap witir. Itu udah jelas itu dalilnya. Demikian wallahu taala a'lam. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam bulan Ramadan, merahmati kita, memberkahi kita, dan menjadikan Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan juga memberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan
datang. Semoga kita bisa optimal beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, malamnya digunakan buat ibadah, siangnya digunakan untuk aktivitas, sehingga kita mendapatkan keberkahan, rahmah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ditutup silakan Nabila ada yang tanyakan. Cukup? Kenapa wakaf ibtida? Pada An-Nazi'at yang Di mana? Di An-Nazi'at yang mana? Boleh nggak wakaf film gitu? Jawabannya boleh menurut sebagian ulama, li ta'ajjub. Ada di Manarul Huda, kitab Manarul Huda, fil waqf wal ibtida. Termasuk dia wakaf iftibari juga. Apakah bacanya nanti ada orang nggak tahu fima atau fim? Fim yang benar. Fim anta min dzikraha. Dia bukan makna, dia apa namanya? Wakafnya itu wakaf li ta'ajjub. Jadi nggak ada kaitan dengan makna. Nggak bisa disebut tam, nggak bisa disebut kafi. Karena secara makna ya belum. Kayak mirip wakaf Jibril. Dia mirip wakaf Jibril. Jadi nggak ada kaitan dengan makna. Pokoknya boleh wakaf aja. Berdasarkan sebagian atau pengamalan sebagian ulama. Walaupun kalau kita ikut madhabnya Imam Abu Amr ya nggak boleh. Imam Abu Amr kan makna lebih utama. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyuruh berhenti di situ, maka itu ada sandarannya dari sebagian riwayat ahli qiraat atau ahli wakaf dan ibtidah. Termasuk Fahasyar, wakaf Jibril di situ. Ya, wakaf Jibril pun para ulama beda pendapat, apakah dia diamalkan atau tidak. Wakaf Jibril itu adalah beda pendapat, apakah dia diamalkan atau tidak. Begitu. Bismillah. Karena riwayatnya nggak ada yang disepakati kesohihannya. Tidak ada riwayat yang disepakati kesohihannya. Ada yang bilang 5 tempat, ada yang bilang 7 tempat, ada yang bilang 11 tempat, ada yang bilang 20 tempat, beda-beda. Walaupun Syekh Al-Marsafi bilang yang tepat adalah menggabungkan seluruh pendapat yang ada karena yang tahu menjadi dalil bagi yang tahu. Maka Syekh Al-Marsafi mengamalkan semuanya. Begitu. Wallahu a'lam. Hanya di sini ada kritik juga itu. Syekh Al-Marsafi kan itu mengutip dari Imam Sakhawi. Tapi ada yang kritik. Kayaknya Imam Sakhawi nggak ngomongin itu deh gitu. Ada yang mengkritik begitu. Jadi harus cari kitab aslinya. Dan yang menarik tidak disinggung oleh para ulama terdahulu. Nabi itu punya wakaf Jibril. Jadi itu ulama kontemporer, bukan kontemporer ya, maksudnya setelah zaman Ibnu Jazari ke sini. Ibnu Jazari aja nggak nyebutin wakaf Jibril, dalam An-Nasyr nggak ada. Makanya termasuk yang diperselisihkan apakah diamalkan atau tidak. Kalau bagi saya pribadi kalau mau mengamalkan silakan, kalau tidak masalah. Karena yang penting secara makna nggak rusak aja. Begitu. Yang penting secara makna nggak rusak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Berarti boleh baca Al-Kautsar Al-Kafir rakaat pertama lalu An-Nasr rakaat kedua, boleh silakan. Tidak masalah. Al-Kautsar Al-Kafir rakaat pertama, An-Nasr rakaat kedua. Ya, begitu. Kalau saya biasanya gabung Iqra sama Al-Qadar supaya rakaat keduanya Al-Bayyinah. Dekat banget sini. Ada apa ini? Di depan kita banget. Ada apa ya? Ini masih jauhan Ramadan. Jadi kayak gitu. Misalnya kita setelah sujud tilawah di Iqra, bangkit, baca lagi Al-Qadar. Supaya apa? Ngimbangin Al-Bayyinah yang berada setelahnya. Kecuali kalau kita setelah sujud tilawah, bangkit, langsung rakaat keduanya Al-Qadar gitu. Nggak masalah, pilihan itu. Begitu. Bolehkah anak kecil jadi imam? Boleh kalau dia tamyiz. Dalam madzhab Syafi'i boleh kalau sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Sudah mengerti tata cara wudu dan salat yang baik dan benar. Udah. Kalau dia bisa wudunya, kalau dia sudah bisa bersuci, kalau dia bisa salat tidak masalah. Tapi tidak utama. Kalau sekadar boleh, boleh saja. Dan acuannya bukan hafalannya banyak dalam madzhab Syafi'i. Karena dalam madzhab Syafi'i yang lebih utama dan jumhur. Pendapat mayoritas ulama, imam itu dipilih bukan karena bagus bacaannya, bukan karena hafalannya banyak, bukan. Imam itu dipilih adalah yang paling faqih, afqah. Orang yang paling paham agama. Makanya Nabi nyuruh Abu Bakar bukan nyuruh Ibnu Mas'ud. Aqra di situ adalah afham, a'lam. Kalau misalnya Aqra ahli qiraat, siapa ahli qiraat di sahabat? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang paling ahli qiraat itu. Kenapa Nabi ketika beliau sakit enggak nyuruh Ibnu Mas'ud?
Nyuruh Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling paham agama setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Baru kalau pemahamannya sama, pilih yang paling bagus bacaannya. Kalau sama-sama bagus, maka pilih yang paling banyak hafalannya baru. Begitu. Seperti itu. Tapi dengan syarat dia Al-Fatihahnya udah aman ya. Kalau Al-Fatihah nggak aman mah nggak masuk list pilihan, nggak masuk list dia. Yang penting aman Al-Fatihahnya, jadi nggak mesti harus bagus. Makanya kalau misalnya ini kok imam madnya kepanjangan, ya selama tidak merusak makna dan dia adalah orang yang akro, yang paling paham agama, dia tetap lebih utama jadi imam. Begitu. Ini pendapat mayoritas ulama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena pemahaman seorang terhadap agama dapat menjaga keabsahan sholat. Sedangkan baiknya bacaan, itu bisa jadi berantakan sholatnya. Termasuk anak-anak kecil. Banyak kasus anak kecil itu nggak paham rincian hukum sholat. Mungkin sholatnya doang tahu. Kalau dia lupa gaya gimana dia nggak tahu. Apakah ada sujud sahwi atau enggak dia nggak tahu. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Bahkan kadang-kadang sebagian anak belum tahu. Jangankan anak-anak. Santri lulusan pondok aja kadang belum tahu rincian sholat. Maka jangan coba-coba begitu. Ya, jangan coba-coba. Lebih baik yang sudah paham saja. Baru kalau misalnya udah pada paham semua sholat, udah yakin, maka pilih yang paling bagus. Kalau sudah bagus semuanya nih, maka pilih yang paling banyak. Wah, hafid semuanya, maka pilih yang paling senioritas keislamannya, hijrahnya. Sama-sama hijrahnya dari kecil udah dididik Islam, maka dipilih yang paling. Kalau udah sama-sama hijrah berarti pilih yang paling tua usianya. Usianya sama, maka dipilih yang paling ganteng, yang paling disukai oleh makmum. Ganteng semua saat ini Mas. Ajib semua. Maka pilih yang bajunya paling rapi. Bajunya rapi semua. Maka pilih yang berwarna putih. Oh, gak bisa putih semua Sat. Maka pilih yang istrinya paling solehah. Belum nikah semua, nikahlah. Sampai ulama ada yang bilang sampai di ujungnya itu istrinya yang paling solehah. Tapi kayaknya nggak akan nyampe situ dia. Paling 3 poin udah selesai. 1 poin udah selesai. Yang afqah udah selesai. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Khair, sampai di sini ada yang tanyakan kembali? Dipersilakan. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Manaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak kekeliruan atau kekurangan. Nanti akan diumumkan kembali kapan kita memulai atau melanjutkan kajian. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wajazakallahu khairan, barakallahu fik. Ya.